Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik. أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada subuh hari ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita semua hidayah, kesehatan, keimanan, hingga akhirnya alhamdulillah atas izinnya kita bisa bermajlis ilmu pada subuh hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan sesuatu kepada kaumnya, Allah menjadikan suatu kaum, Allah menjadikan kaum tersebut kaum yang berpengaruh kepada diri mereka ketika mereka memiliki usaha-usaha. Tetapi tidak mutlak dari usaha-usaha itu yang menjadi perubahan bagi mereka. Ada hal yang dimana campur tangan Allah jauh lebih besar dari hal itu semua. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghargai usaha hambanya. Tetapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kepasrahan dari hambanya. Di satu sisi Allah minta kita usaha, Pak. Tapi di sisi lain Allah mau Anda merasa lemah di hadapan Allah. Di saat yang sama Allah menuntut kita untuk bekerja, berikhtiar. Tapi di saat yang sama Allah ingin kita menangis di hadapannya. Jadi ini bukan tentang soal pekerjaan yang Anda dituntut 8 jam kerja, 9 jam kerja. Anda harus masuk on time, keluar on time. Kerja. Tidak. Ini tentang kepasrahan juga. Orang beriman itu yang diinginkan oleh Allah bukan hanya usahanya dalam bentuk manusiawinya. Tetapi Allah menginginkan penghambaannya sebagai seorang makhluk yang lemah. Dan ini yang kemudian sebahagian orang menafsirkan salah. Golongan pertama terlalu ekstrim dalam bekerja sehingga akhirnya lupa dengan akhiratnya. Golongan kedua terlalu pasrah dengan akhiratnya sehingga akhirnya lupa bahwa dunianya butuh usahanya. Lihat ayatnya, Pak. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Coba lihat ayat ketiganya. Walladzi qaddara fahada. Allah yang menakdirkan setiap orang punya takdirnya. Fahada. Lalu Allah yang bimbing. Maka kalau ada yang Allah takdirkan sebagai pilot, belum tentu dia bisa bawa mobil, Pak. Dia bisa bawa pesawat, belum tentu dia bisa bawa mobil. Supir truk di Sudan
nggak bisa naik sepeda Pak. Saya waktu S1, S2 di Sudan, biasa kita punya sepeda Pak. Karena tempat kajian kita jauh, menghemat ongkos biaya bus, biaya angkot. Kita biasanya beli sepeda. Dulu saya jadi imam di masjid waktu S2. Ada supir truk, kerjanya bawa mobil truk Pak, isinya pasir dan seterusnya. Menganggap naik sepeda itu segampang yang dia lihat. Naik, duduk, mengayuh. Dia iseng-iseng. Ya imam, dia panggil saya imam. Wahai imam, astagirud darajah. Dia katakan, saya pinjam sepeda kamu ini. Kata, fadhal. Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu sekalian bahwa dia nggak bisa naik sepeda. Saya nggak pernah kebayang. Karena bayangan saya orang bisa naik truk ini Pak, bawa truk. Baru 2 kali kayu jatuh Pak. Terus saya kira wah mungkin belum stabil aja. Saya bantu dia fadhal. Ya, saya bantu rapihin rem-remnya dan seterusnya. Naik lagi dia. Sepeda ontel Pak. Naik lagi dia. Jatuh lagi Pak. Terus saya bertanya, memang pernah naik sepeda? Dia katakan, lah, belum pernah. Kelas. Saya bilang, udah, nanti rusak sepeda saya. Berarti dia nggak bisa naik sepeda Bapak Ibu sekalian. Dia kira bayangan dia semudah itu. Ada yang ditakdirkan Pak jago di bidang pertanian, belum tentu jago di bidang peternakan Pak. Dia hebat mengelola tumbuhan, belum tentu hebat mengelola binatang. Ada yang jago bawa pesawat di langit, belum tentu bisa bawa mobil di darat. Dan itu ada benar. Salah satu kapten Batik Air, kawan saya Pak. Kalau di darat dia disupirin Pak, tapi kalau di langit dia nyupirin. Serius ini. Subhanallah. Allah menakdirkan keahlian masing-masing. Tapi ingat, yang Allah butuhkan habis itu fahada sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Menciptakan lalu menyempurnakan. Walladhi qaddara fahada. Allah yang menakdirkan lalu membimbing. Maka yang paling penting bukan pasrah pada takdir saja, tapi mengikuti bimbingan Allah. Gak bisa dipaksain Pak. Penjahit ya, pakaian bisa jadi chef makanan. Gak bisa Pak dipaksain. Ini tentang takdir Allah. Chef makanan di dapur dia hebat Pak. Belum tentu di depan mesin jahit dia jago. Saya punya butik, saya punya catering Pak, kedai. Chef saya belum tentu bisa jahit. Nih baju saya yang saya pakai ini di butik saya, ada butik saya di Hertas nih Pak. Penjahit saya belum tentu jago masak. Penjahit saya kebanyakan perempuan, chef saya laki-laki semua Pak. Eksekutif chef, 15 tahun di kapal pesiar. Suruh jahit, nggak bisa Pak. Tapi suruh masak, Masya Allah. Mau masak apanya jago dia. Tapi begitulah takdir Allah. Anda nggak bisa maksakan, kita nggak bisa maksakan rezeki kita. Coba lihat ayatnya Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Kata Allah, dia yang menjadikan bumi ini hamparan rezeki-rezeki bagi kalian. Ya lautnya, ya daratnya, ya gunungnya. Semuanya ada sumber-sumber rezeki Bapak Ibu sekalian. Ini firman Allah. Huwallazi Al-Mulk ya, juz ke-29. Jadi halaman kedua dalam surah Al-Mulk. Posisinya sebelah kanan paling atas. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dia Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan rezeki bagi kalian. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di peredarannya. Berjalanlah di peredarannya. Coba lihat. Kita fahami benar-benar ini ayat. Apa maksud Allah berjalanlah pada peredarannya?
Satu, gak usah terlalu ngotot kalau cari rezeki, karena kalau bukan rezekimu gak akan dapat juga. Kerja 8 jam dengan kerja 24 jam bagi Allah sama, kalau memang Allah sudah bagi rezeki-rezeki itu. Yang berbahaya kalau kamu berlari untuk cari rezeki, tapi kamu berjalan untuk sholat kepada Allah. Kamu berlari untuk mengejar dunia, tapi kemudian kamu berjalan untuk mengejar akhirat. Ini yang Allah gak senang. Makanya semua perintah akhirat Bapak Ibu sekalian, semuanya berlarilah, bergegaslah. Fafirru ilallah. Segeralah kembali pada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kembali pada ampunan Allah. Fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Orang lombaan kan gak ada orang lomba pelan-pelanan Pak. Yang ada cepet-cepetan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya siapa cepat, dia yang paling bagus. Salat, siapa yang dapat soft pertama, dia yang paling besar pahalanya Pak. Itu nggak ada keraguan. Rasulullah yang katakan. Seandainya mereka tahu tentang menjawab azan dan tentang soft pertama, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking besarnya pahala di soft pertama. Lalu soft kedua, lalu begitu seterusnya. Semakin depan soft, semakin besar pahala. Itu nggak ada keraguan. Siapa yang bisa dapat soft pertama? Yang cepat datang Pak. Untuk apa dia cepat datang? Untuk akhirat. Hadis tentang khutbah Jumat. Kata Rasulullah, yang datang pertama, kita disuruh untuk datang segera mengawalkan diri kita untuk datang pada hari Jumat, pada sholat Jumat. Kenapa? Kata Rasulullah, yang datang pertama, awal-awal onta. Ini langsung dikadar lagi sama Rasulullah. Karena dulu mengkadar lewat binatang ini paling gampang Pak. Karena dulu orang transaksinya pakai hewan. Dan itu ketahuan banget angkanya. Kalau dia punya banyak onta berarti orang kaya banget nih. Dikatakan oleh Rasulullah, yang pertama-tama datang onta. Datang setelahnya sapi. Datang setelahnya kambing. Datang setelahnya ayam. Datang setelahnya telur. Khotib naik, tutup. Malaikat tutup catatan, telur aja nggak dapat orang itu. Makanya kalau khotib udah naik, Anda telur aja nggak dapat. Artinya kehadiranmu ada, tapi pahalamu udah nggak ada. Malaikat sudah tutup catatannya. Karena kata Rasulullah, setiap malaikat berdiri di pintu-pintu masjid di hari Jumat. Mencatat sesuai dengan jadwal kedatangan. Maka kalau akhirat Pak, subhanallah, bukan pasrah pada takdir. Tapi memang usaha untuk akhirat itu dahsyat. Tapi kalau dunia Allah cuma katakan, famshu, berjalan aja. Fi manakibiha. Itu pun berjalan. Misalnya handphone saya ini. Berjalan di peredarannya aja. Ya sudah, yang sudah jago jadi pilot, udah di situ aja. Yang sudah jadi kapten kapal, ya sudah di situ saja. Tapi kejar akhirat di profesi. Selama profesimu masih ada kebaikan akhirat, kamu masih bisa sholat, masih bisa menjaga diri, silakan jalan. Tapi kalau sudah tidak, mungkin ada banyak maksiat, ada banyak dosa, silakan cari yang lain. Allah akan ajari lagi yang lain. Tapi kalau kita mau mencari semua titik-titik rezeki untuk kita paksakan jadi rezeki kita, nggak bisa Pak. Seorang pilot nggak bisa maksain rezekinya lewat kedokteran, nggak bisa Pak. Seorang dokter juga sebaliknya. Famshu fi manakibiha. Nggak ada orang di muka bumi ini Pak bisa mengambil semua sumber rezeki, nggak bisa Pak. Mungkin dia bisa ambil dari lautnya Allah, nggak bisa dari langitnya Allah. Ada yang rezekinya di udaranya Allah, belum tentu di daratannya ada. Ada yang di lautnya, belum tentu di udaranya. Dua chef saya itu, eksekutif chef itu, dia bilang, Ustaz, kalau kami nggak berlayar, yang nggak dapat uang. Tapi kalau berlayar, masalah juga Ustaz. Kenapa masalah chef? Ya karena di kapal, di Eropa, Ustaz bisa bayangkan. Harus masak masakan yang haram, ngelihat wanita-wanita yang haram, nggak dibikinin. Saya salah karena saya kontrak kerja, mau berhenti, saya belum siap. Jadi 15 tahun, habis setelah itu dia matang, dia kumpulkan uang, dia keluar. Dia tawari untuk kemudian kerjasama bikin bisnis sama-sama. Yaudah, bikin bisnis, ayo. Chef mau urus, mau Ustaz, sudah silahkan. Saya manajemennya, brandingnya, dialah yang kelola masakan-masakannya. Rezekinya di sana, ahlinya dia di sana. Kalau nggak berlayar, rezekinya belum tentu ada.
Rezekinya di laut, Pak. Tapi karena fitnah di laut besar, ya dia milih keluar. Sah-sah saja, nggak ada yang masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini tentang rezeki dan takdir, ini dahsyat, Pak. Perlu dipahami baik-baik supaya kita nggak salah nggak salah ngerti maunya Allah itu seperti apa. Ada yang terlalu kiri, golongan kiri banget, yang sangat mengandalkan usahanya sekali. Ya, selalu dia pakai ayat, ya, misal Ar-Ra'd, Ar-Ra'd itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaum, Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah nasib mereka. Ini golongan kiri banget. Mengandalkan, wah kalau saya kerja keras ya saya dapat banyak. Iya dapat banyak, tapi bukan mutlak. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin iya, tapi nggak akan selamanya. Karena butuh juga yang namanya ibadah, doa kepada Allah. Nah, ada orang golongan kanan banget, Pak, yang kerjanya doa, ibadah, sholat, itu aja. Gak mau banget kerja, kata dia, rezeki sudah diatur Allah. Mungkin dia pakai ayat, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah diri pada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupi. Jadi dia katakan, saya berserah diri aja Ustaz sama Allah. Gak bisa juga, Pak. Maka kemudian sebaik-baik yang menjadi pertengahan. Makanya Allah mengatakan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Kita ini umat yang diinginkan menjadi umat yang pertengahan. Percaya takdir. Walladzi qaddar, takdir kita percaya. Fahada, tapi kita juga tahu bahwa takdir tidak mutlak. Kita harus ikuti bimbingan. Ikuti bimbingan butuh usaha. Takdir berpasrah ibadah. Hada, hidayah. Makanya kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Anda kira ketika kita sudah ditunjukkan selesai? Gak bisa, Pak. Ada orang ditunjukkan jalan, kalau dia gak mau jalan, gak sampai, Pak. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu adalah kalimat pertengahan. Minta ditunjukkan jalan, tapi Anda mau ikut jalan ini atau tidak tergantung Anda. Tidak minta juga, salah juga, Pak. Karena kalau Anda juga mau jalan, kalau Anda nggak ada petunjuk, habis. Anda akan habis waktu dan Anda nggak akan sampai. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu kita minta hidayah, tapi kita juga dituntut usaha. Minta hidayah, dituntut usaha. Ustaz, bantu saya, Ustaz. Ustaz, saya mau sekali kodong hijrah. Saya mau sekali ini. Saya bilang begini, begini. Subhanallah, setelah 1 bulan ketemu lagi. Sudah lakukan, Pak? Belum, Ustaz. Saya bilang, bagaimana mau berubah? Minta diberikan petunjuk, tapi tidak ada usaha. Saya suruh sholat malam, nggak sholat malam. Saya suruh tinggalkan dosa ini, dia nggak mau. Terus mau perubahan, nggak bisa. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah, lihat tadi ayat dalam surah Al-Mulk, kembali lagi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula, dialah Allah yang menjadikan bumi ini hamparan bagi kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, berjalanlah pada peredarannya dan makanlah rezeki-rezeki yang Allah bagikan kepadamu. Disuruh berjalan mencari rezeki di peredarannya, di perputarannya. Kenapa? Karena Allah menakdirkan sesuatu. Allah ingin buktikan bahwa sehebat-hebatnya Anda hebat pada bidang Anda saja, dan itu pun titipan Allah. Ya, seperti tadi ya, ilustrasi yang saya katakan, dia driver di langit, di bumi dia nggak bisa jadi driver. Dia pilot di udara, di mobil dia cuma duduk aja, nggak bisa bawa mobil.
Kira-kira gitulah gambaran-gambarannya. Ya, dia jago masak belum tentu jago jahit. Jago jahit belum tentu jago masak. Ini peredaran Bapak Ibu sekalian. Makanya seburuk-buruknya orang yang sudah mendapatkan nikmat-nikmatnya di peredarannya sudah dipenuhi oleh Allah. Misal dia di udara udah dikasih semuanya dari rezeki-rezeki di udara di sana. Misal dia di laut udah dikasih semua rezeki dari laut. Kalau dia nelayan diberikan semua kenikmatan. Kalau dia petani diberikan semua kenikmatan. Dan kemudian dia menjadi orang yang tamak dengan itu. Lalu kemudian dia tidak bersyukur pada Allah. Dan lupa bahwa yang memberikan titipan itu Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, lihat. Ayat yang paling banyak Allah ulang dalam Quran. Bukan ayat tentang banyaknya dosa. Tapi ayat tentang banyaknya nikmat yang tidak disyukuri. Bukan tentang banyaknya dosa yang dikerjakan. Tapi banyaknya nikmat yang belum disyukuri. Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Kenapa? Kenapa ini diulang sampai 31 kali Pak? Kalau saya jadi bapak, saya tegur anak saya 3 kali saja saya sudah marah Pak. Kesel. Kenapa diulang lagi nak? Kenapa diulang lagi? Udah kesel manusia nih Pak. Kalau Allah sampai ulang 31 kali. Sedangkan Allah itu maha penyabar. Berarti ada problem yang sangat besar dari sini. Makanya dalam ayat yang lain Allah tegaskan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalil, sedikit sekali. Min ibadi, dari hambaku. Min ibadiyasy syakur, yang bersyukur kepadaku. Kamu akan menemukan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Subhanallah. Nah, itu yang terjadi. Dalam As-Sajdah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah jadikan bagi kalian telinga untuk mendengar. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, sam'a telinga untuk mendengar, pendengaran. وَالْأَبْصَارَ, mata untuk melihat. وَالْأَفْئِدَةَ, dan hati untuk berfikir, hati untuk merenung. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, sedikit sekali yang kalian syukuri. Sedikit yang disyukuri Pak. Manusia begitu Pak. Selalu nyari yang gak ada. Selalu nyari yang gak. Tapi lupa yang sudah ada ini banyak sekali. Qalilan ma tashkurun. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. 31 kali Pak. Ayat kedua yang terbanyak dalam Quran setelah Ar-Rahman, Al-Mursalat namanya. Juz ke-29 Pak. Surah sebelum An-Naba. Jadi di juz 29 itu surah awalnya Al-Mulk, surah akhirnya Al-Mursalat. Sebelum Anda masuk An-Naba amma yatasaalun, ada surah namanya Al-Mursalat. Utusan-utusan, malaikat yang diutus, Al-Mursalat. Ini ayat terbanyak yang diulang oleh Allah, persis. Kalau Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau Al-Mursalat, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sama-sama tukadziban, mukadzibin. Kadzaba, mendustakan nikmat. 10 kali diulang dalam Quran. Nanti kalau buka nanti silakan hitung sendiri. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah hari kiamat nanti, wailun. Wailun itu celakalah. Wailul likulli humazatil lumaza. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Wailul lil mutaffifin. Wailun itu celaka. Celakalah kata Allah di antara orang yang celaka di akhirat Bapak Ibu sekalian. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari kiamat nanti orang yang mendustakan nikmat Allah. Jadi nanti pertanyaan terberat di akhirat Pak, itu bukan hanya tentang dosa apa yang kau kerjakan, tapi jadi pertanyaan, iya, tapi harus sadar Pak, yang pertanyaan yang paling berat itu nikmatku yang aku titip ke kamu sudah diapain aja Pak?
Makanya orang nggak lolos di sini banyak. Belum dia ditanya dosanya, baru ditanya nikmatnya, sudah nggak lolos. Karena apalagi nikmat harta itu pertanyaannya dua. Dari mana, untuk apa? Nggak lolos. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sekalian, kita itu hanya akan ditanya tentang dosa yang kita, oh tidak, itu sedikit itu. Yang berat nanti yang banyak, nikmat yang nggak disyukuri Pak. Punya istri soleha, punya anak, ya, nggak diperhatikan. Ya. Melakukan perbuatan dosa, ini nikmat yang Allah titip pada kita. Nah, makanya tadi kita perlu memahami ayat-ayat tentang rezeki ini. Ayat-ayat tentang rezeki berarti ayat-ayat tentang kehidupan. Karena kehidupan gak akan pernah terpisah dari rezeki Pak. Siapa yang habis rezekinya, habis hidupnya. Itu jadikan rumus ya. Siapa yang habis rezekinya, habis hidupnya. Dan siapa yang masih ada hidupnya, masih ada rezekinya. Kalau Anda masih hidup, masih banyak rezeki Anda. Karena tidak akan ada orang yang meninggalkan dunia ini Pak, kecuali Allah sudah sempurnakan rezekinya. Catat ini Pak. Nggak ada. Allah jamin rezeki kita dari awal kita hidup di dunia sampai akhir nafas kita dikeluarkan, nyawa kita dikeluarkan oleh Allah. Rezeki kita ditanggung Allah. Dan hanya Allah yang menanggungnya. Maka siapa yang habis nih rezekinya, pasti habis nih hidupnya. Dan siapa yang masih ada hidupnya, yakin masih ada rezekinya. Mau Anda bilang dia sudah dipecat Ustadz, dia sudah resign, dia tidak ahli apa-apa, ada saja rezeki Allah di jalur yang lain. Percaya. Itulah kan yang perlu kita percaya Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika kemudian kita ditakdirkan pada suatu keahlian, itu kita percaya bahwa itu titipan Allah. Ketika kemudian keahlian kita bertentangan dengan syariat Allah, kita kemudian harus bekerja pada pekerjaan yang menghalangi kita untuk sholat, yang menyuruh kita untuk tidak pakai jilbab kalau ibu-ibu. Tinggalkan, karena bukan hanya semata tentang keahlian rezeki itu. Rezeki itu sumbernya banyak, tapi ingat, memang ada keahlian-keahlian. Itu bagian daripada Allah ingin pada kita, usaha-usaha kita lewat keahlian kita. Tapi jangan dijadikan itu Tuhan kita. Bukan keahlian kita yang jadi Tuhan kita, tapi keilmuan yang Allah titipkan yang kemudian menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan kita Allah. Kalau kemudian bertentangan dengan syariatnya, tinggalkan. Ustadz, saya cuma bisa ini, nggak apa-apa, tinggalkan. Karena selama masih berjalan nyawamu, masih berdetak jantungmu, masih menghirup udara Allah, yakinlah masih ada rezekimu. Ya. Maka Anda biasa lihat Pak, ya, dokter gigi jadi owner Cokolisius. Ya. Sahabat saya itu, ya, Haji Rusmin, istrinya dokter gigi Vika, ya. Belajarnya gigi, rezekinya kue. Dia nggak pernah nyangka juga Pak. Lulusan Azhar, Quran ada dari Mesir. Bukan saya dari Gontor, dia sama-sama dari Gontor. Pulang ceramah, Masya Allah. Satu ketika ceramah di Kalimantan Selatan. Owner batubara bilang, iya, Ustaz, kalau keliling ceramah sebulan dapat berapa? Dia bilang 30 juta paling. Dia katakan, saya gaji 120 juta mau. Wah, berpikir Ustaz, wah, tapi Ustaz ceramah di sini. Sambil saya jadikan Ustaz direktur, ya, di perusahaan saya. Loh, saya bilang, saya nggak bisa ngelola batu bara Pak. Ya, kata alumni S3 Azhar ini. Saya nggak bisa. Loh Ustaz, saya nggak suruh jadi ngelola batu bara, tim ahli saya sudah ada Ustaz. Mulai dari lapangan sampai administrasi lengkap. Ustaz saya jadikan direktur supaya membimbing karyawan saya menuju akhirat Allah. Rezeki dunianya sudah ada. Bimbingan sholatnya, bimbingan ibadahnya belum ada Ustaz. Rezeki nggak ada yang tahu. Belajar di Azhar 12 tahun. Quran, tafsir, pulang ngelola batu bara. Ilmunya di mana? Nggak ada. Kadang-kadang nggak mesti nyambung kalau rezeki itu. Nggak mesti nyambung. Ya. Karena yang mau Allah. Kasih mobil Alphard, kasih rumah di Bintaro. Jadi dia disuruh di Kalimantan Selatan tapi dibeliin rumah di Bintaro 12 M. Ya. Tapi kontraknya selama 20 tahun. Wah. Dosennya harus dilepas. Dia dosen Pak di salah satu universitas di Jakarta. Lepas dosen, lepas.
Tapi lepas paling gaji 30 juta. 120 juta gaji per bulan. Belum lagi tunjangan-tunjangan, belum lagi udah dapat rumah, belum lagi dapat Alphard tuh. Ya Allah Ustaz, rezekinya Masya Allah. Allah yang bagi rezeki Pak. Kepikiran sama Ustaz itu waktu di Azhar dia belajar. Oh nanti saya ada yang mau tawari batu bara, ada yang tawari. Enggak kepikiran Pak. Tapi begitulah. Ya, misal dokter gigi tadi, kepikiran nggak bakal bikin usaha kue-kue begitu? Enggak kepikiran Pak. Ketika dia jadi, ya Allah, masa sih dokter gigi ngajak orang makan kue yang bikin sakit gigi? Tapi kalau rezekinya di situ, Anda mau apa? Ini halal, ini halal. Jual kue halal, ini halal, semuanya halal. Tapi rezekinya cuma ini, subhanallah, keunikan dalam rezeki Pak. Makanya kenapa kita bahas? Karena rezeki itu kehidupan itu rezeki. Dan ingat, rumus lagi nih. Rezeki tidak selalu uang, tapi uang pasti rezeki. Kalau Anda terima uang itu pasti rezeki. Tapi rezekimu jangan diukur dengan uang. Makanya kata chef saya tuh waktu kita mau bikin bisnis bareng catering, chef, tapi ini kan gajinya sedikit, ini kan bagi saham. Tapi kan ini belum tentu langsung besar, chef. Ustaz, ya, saya di kapal dapat uang banyak Ustaz. Tapi saya nggak dapat ketenangan hati. Ketika kerja sama Ustaz, saya dapat ketenangan bersama Ustaz. Bukan sama saya, ini kan kita bikin usahanya bareng. Ketika Ustaz, saya sama Ustaz, saya dapat ketenangan hati. Mungkin uangnya sedikit. Pertanyaannya Ustaz, ini dibalikin saya. Di mana saya beli ketenangan hati? Saya pikir, iya juga ya. Beli ketenangan hati. 180 juta dia bisa dapatin. Ya, kalau setahun mungkin ada hampir, ya dihitung aja. Eksekutif chef. Pernah kepala tambang di NHM. Jadi pertama pertemuan saya itu setelah dia dari kapal berlayar di NHM Pak. Saya di Gosowong ngisi di tambang emas. Dia jadi kepala chef. Kasih makan 2.900 orang pegawai di Nusa Halmahera Mineral. Tambang punya Australia. Ada saham juga dari BUMN. Jadi kepala chef. Bawah-bawahnya itu bule-bule Pak. Di situ saya ketemu dia awalnya. Saya nggak terlalu ingat. Nanti ada kejadian Masamba. Baru kemudian saya bikin open donasi. Dia datang ke kantor. Dia menawarkan diri untuk masak makanan jadi yang kita langsung bawa ke Masamba. Waktu longsor Masamba itu, Luwu Utara. Di situ kemudian dia kena. Saya katakan, chef, kan gajinya dikit. Kan penghasilan kita belum tentu besar. Restorannya belum tentu besar. Cateringnya belum tentu besar. Kata dia, dan ini juga bagi saya ilmu baru. Saya dapat gaji banyak Ustaz. Tapi nggak dapat ketenangan hati. Saya dapat ketenangan hati meskipun gaji sedikit. Pertanyaan dia, di mana saya beli ketenangan hati? Saya bilang, oh iya juga ya. Rezeki Pak. Saya di bisnis Garuda Pak, diundang ke Jakarta sama Ustaz Dasat. Pesawat. Jadi kita di bisnis biasalah Pak, masuk lunch. Ketika masuk lunch kemudian masuk di pesawat. Ya. Saya cerita, Ustaz, ada guyonnya Ustadz Salim Afillah Pak. Ya, waktu itu kan kita sempat ngisi juga di Jogokarian di tempatnya Ustadz Salim Afillah. Saya mau Ustadz Dasat yang dari Makassar. Yang lainnya Ustadz dari Jakarta, semua Ustadz Umar Mita, UAS, Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat. Saya bilang sama Ustadz, ada guyonnya. Guyon itu kayak candaannya Ustadz Salim. Katanya dulu Ustadz Salim pernah cerita, ya, dia di bisnis kelas di Garuda. Terus habis itu ada pejabat BUMN duduk berdampingan. Nah, ini masalah rezeki nih. Jadi kan biasa saya sama Ustadz Dasat sering tukar-tukar cerita begitu. Nah, terus kata saya, Ustadz Salim cerita, pramugari tawarkan semua makanan Pak. Entahlah waktu itu perjalanannya agak panjang tripnya atau pendek, saya nggak tahu. Yang jelas ditawarkan banyak makanan. Setiap kali datang makanan, pejabat BUMN ini bilang, enggak gitu. Ustadz Salim ambil, makan, ambil, minum, ambil, makan, ambil, begitu terus Pak. Sampai kemudian Ustadz Salim ini merasa, wah ini Bapak puasa tapi masih minum air putih. Berarti enggak puasa. Nah, lama kemudian Ustadz Salim buka pembicaraan.
Bapak kenapa nggak makan? Waduh dek, kata dia. Ya, orang Jawa mungkin ya. Waduh dek gitu. Suruh makan yang daging-daging. Saya hipertensi. Tawari kacang-kacang, saya asam urat. Yang manis-manis, saya ada diabetes. Coba Pak, bayangkan. Coba. Ini gak sederhana tapi dahsyat. Ustaz Salim Afila kan penulis buku Pak. Jadi dia kalau cerita sesuatu itu sederhana tapi ilmunya tuh dalam gitu. Dia, saya kacang-kacangan asam urat. Manis-manis diabetes. Jadi datang kue seenak apapun, Black Forest apa segala, nggak ada yang nyaman Pak, karena diabetes, dokter larang. Makan yang daging-daging hipertensi Pak. Tensinya cepat naik. Asam urat lagi, subhanallah. Kemudian Ustaz Salim cerita, benar-benar rezeki itu bukan hanya tentang uang, tentang jabatan. Yang paling dahsyat Pak, ketika pejabat itu bilang seperti ini. Dulu saya dek, masa seperti kamu, pengen menikmati semua yang saya inginkan sekarang. Tapi saya nggak punya. Dulu mau menikmati, nggak punya Pak. Sekarang punya, nggak bisa menikmati. Paham nggak? Dulu, waktu muda, mau menikmati bisnis kelas, makan enak, semua pengen dimakan. Semua pengen dimakan. Dulu, mau menikmati, nggak punya. Belum dikasih Allah. Sekarang sudah punya, nggak bisa menikmati, nggak diizinkan menikmati. Inilah yang dibilang rezeki. Nggak selalu uang, nggak selalu jabatan, nggak selalu kepunyaan. Ya. Rezeki beda Pak. Jadi subhanallah. Jangan pernah mengukur diri kita dari hanya sekedar harta. Karena kadang-kadang kesehatan itu rezeki yang besar banget Pak. Sehat aja udah rezeki banget itu dari Allah. Iman ke masjid aja udah rezeki banget dari Allah. Nah, agar kemudian setelah itu kita banyak bersyukur. Agar setelah itu kemudian kita banyak pasrah sama Allah. Menyerahkan diri sama Allah. Mengembalikan semua pada Allah. Sebagaimana kita giat bekerja, kita juga giat ibadah. Kalau kerja harus on time, masa ibadah anytime? On time juga. Azan sholat. Kalau masuk kerja jam 8 on time, ya sholat subuh juga on time. Ambil soft pertama, ambil sholat sunnahnya dulu. Datang 5 menit sebelumnya, 6 menit sebelumnya, ambil sholat sunnahnya. Kalau zuhur karena sholat sunnahnya 4 rakaat, datang jauh-jauh waktu sebelumnya, 10 menit sebelumnya, sholat 4 rakaat. Masih ada waktu tahiyatul masjid tambah. Ada waktu ngaji dulu atau doa. Karena doa antara azan dan iqamah nggak ditolak. Hal-hal begini Pak akan membuat kita nyaman. Akhirnya ibadah kita maksimal. Kerja kita juga maksimal. Cari akhiratnya maksimal. Cari dunianya maksimal. Ketika kemudian cari ibadah akhirat maksimal. Dunia maksimal. Pasrahnya pasti maksimal. Karena kita udah bilang, ya Allah saya udah ibadah maksimal. Saya udah cari kerja maksimal. Ya sudah saya serahkan padamu ya Allah. Makanya saya bilang sama pegawai saya di butik, pegawai saya di kedai, di warkop, sama di catering. Ya, saya bilang, saya tidak akan pernah menuntut kalian tentang berapa omset, tidak. Tapi saya tuntut kalian datang ke sini zikir pagi wajib. Datang ke sini sholat duha wajib. Datang ke sini setiap pegawai wajib baca 1 juz. Yang shift pagi zikir pagi, yang shift petang shift baca zikir petang. Semua pegawai laki-laki wajib ke masjid. Semua itu lakukan. Setelah itu Anda silakan jaga toko ini, jaga warkop ini, datang pelanggan layanin, selesai. Tugas kamu bukan cari uang, karena yang mendatangkan uang Allah. Tugas kamu ibadah di butik saya. Karena uang bisa datang bisa tidak tergantung Allah, tapi ibadah murni tanggung jawab saya. Kalau kamu terlambat hanya gara-gara terlambat sholat, hanya gara-gara customer, maka mohon maaf. Maka adzan sholat, tutup warkop, sholat dulu semua. Karena tanggung jawab kita Pak. Nah masalah rezeki nanti, nah usahanya nanti ketika ada pelanggan layani yang baik, berikan penawaran yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal yang begini harus menjadi perbandingan di dalam diri kita bahwa Allah tidak hanya menginginkan usaha saja. Allah tidak butuh kecerdasan kita saja, keahlian kita saja. Yang dibutuhkan dari Allah adalah keyakinan kita bahwa ketika kita
punya keahlian datang dari Allah. Ketika kita berusaha yang bimbing Allah, dan setelah itu hasilnya milik Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu lama. Ya, ini udah lumayan Pak, udah setengah jam lebih. Saya ada Zoom Pak jam 6 ini. Ya, jadi harus segera balik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dan Ibu sekalian di masjid ini ya, Masya Allah. Terakhir kayaknya sebelum corona kajian di sini. Ya, mudah-mudahan para jamaah sehat selalu ya. Sampai salam saya untuk semua jamaah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengannya, memaknai rezeki dengan pemahaman yang benar, memaknai kehidupan dengan pemahaman yang benar. Rezeki kita dijadikan tingkat kesyukuran kita bertambah dengan bertambahnya rezeki kita. Kita dijadikan hamba yang banyak bersyukur, banyak kemudian berserah diri pada Allah, bekerja dengan bimbingan Allah, beribadah atas bimbingan Allah, lalu kemudian memasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikatnya hidup ini Bapak Ibu sekalian tentang firman Allah, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, sungguh ibadahku, wa mahyaya, sungguh hidupku, wa mamati, sungguh matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Al-An'am ayatnya surah Al-An'am, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, sungguh ibadahku, wa mahyaya, sungguh hidupku ya Allah, wa mamati lillah, dan sungguh matiku. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, kita sudah katakan lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah Tuhan semesta alam. Kalau ini sudah masuk dalam hati kita Bapak Ibu sekalian, salat, ibadah, hidup, mati, subhanallah Pak, hanya untuk Allah, itu nikmat hidup Pak. Dapat rezeki sedikit, syukur, banyak, tidak kufur, subhanallah. Karena nikmat hidupnya, kenapa? Karena semuanya dijadikan di jalan Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.